Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah kata dia, mereka, orang-orang tentang kamu. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai. Tunggu. Karena ini Aquarius season dan aku bakalan kasih kalian free question buat kalian 2 atau 3 orang, lihat nanti yang bagus aku pilih. Kalian bisa komentar di kolom komen itu, ucapin ulang tahun. Maksudnya ya ucapin ulang tahun itu kan doa juga gitu loh buat aku. Ya, ucap ulang tahun sama boleh kasih saran atau first impression atau apa aja deh, apa yang kalian suka dari aku atau kalian mau kasih saran boleh. Tapi kasih sarannya harus yang kata-katanya yang enak didengar ya, jangan yang pembulian no, I don't want gitu ya, aku nggak suka. Oke, itu aja. Nanti aku pilih, kalau udah aku pilih nanti aku balesin siapa yang menang, nanti aku kasih tahu caranya. Oke, aku kasih free question ya untuk 3 orang pemenang. Kita mulai. Kata dia dan mereka tentang kamu. Ini tuh sebenarnya di depan aku itu banyak banget kartu-kartu yang kalau aku pakai tuh gampang baca tema ini tentang karakter. Cuma aku nggak mau pakai kartu-kartu itu. Aku malah cari yang susah gini kartunya, biar penuh tantangan bacanya guys. Kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah? Oke. Kata dia dan mereka. Aku tuh sebenarnya pengen pakai orang-orang, cuma kayak nggak enak ya bahasanya orang-orang. Kita pakai dia dan mereka aja coba ya. Kata dia dan mereka tentang kamu. Dia dan mereka tentang kamu. Kamu itu punya sebuah karisma. Mau jelek, mau cakep, mau buruk, mau apa, pokoknya kamu punya karisma ya. Karisma yang bikin kayak sebenarnya tuh kelihatannya sombong gitu, tapi wajar aja sombong. Kok sombong wajar ya? Gimana nih? Pokoknya kamu tuh memang kelihatan sombong dari luar lah gitu, tapi memang ada sisi kamu yang agak-agak jutek, tapi orang tuh bilangnya sombong. Tapi kalau dibilang sombong ya wajar aja kalau kamu sombong katanya. Memang ada beberapa hal yang nggak apa-apa banget kamu sombong gitu. Ya mungkin kamu cantik, mungkin kamu tampan, mungkin kamu banyak uang gitu ya. Kalian tanya aja deh sama mereka kenapa ya dibilangnya sombong ya. Kata dia dan mereka, kamu tuh ada momen-momen dimana kamu tuh diam. Ini diam bukan pendiam ya, ada sesuatu mungkin yang mengganjal di hati kamu ada masalah atau stres mungkin. Nah itu tuh kamu diam, kamu gak mau sharing kadang ke orang-orang. Tipenya tuh yang kayak dikip sendiri aja, tapi akhirnya pusing sendiri, stres sendiri. Jarang banget orang dengar kamu tuh cerita. Lebih banyak orang lain yang cerita sama kamu mungkin ya. Kamu jadi tempat curhat mungkin. Nah, banyak juga dari kalian itu yang jadi tulang punggung keluarga ya, pekerja keras, cari uang buat keluarga. Di sini juga kamu tuh cuek orangnya ya. Kadang ada orang-orang yang minta perhatian kamu supaya kamu tuh perhatian ke dia ya, pay attention. Tapi kamu cuek aja. Kayak nggak peduli. Kamu lebih mikirin diri kamu sendiri, dunia kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kamu nggak peduli sama orang. Aku ngerasa sebenarnya perubahan diri kamu itu karena kamu tuh banyak dimanfaatin. Jadi sekarang kamu lebih keep yourself busy aja gitu loh, sendiri, sibuk sendiri, daripada kamu ikut campur urusan orang. Banyak dari kalian yang ikut campur urusan orang akhirnya
jadi masalah ya. Mungkin banyak ambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya, jadi kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Banyak juga yang bilang kamu itu sulit buat membuka hati. Dari pengalaman, dari pernah disakiti atau terluka, tapi juga sekarang lebih itu lagi fokus ke diri sendiri dan akhirnya nggak begitu open ya ke orang lain. Ke orang lain, ke lawan jenis juga, membuka hati untuk urusan cinta juga mikirnya tuh 1000 kali. Banyak kalian yang trust issue dan trauma ya. Padahal ada nih depan kalian gitu ya, kayak apa ya, kayak me tiba-tiba ngeblank, kayak menawarkan cinta, tapi ini kamu kayak sulit banget buat membuka diri kamu. Dan di sini juga terlihat kamu tuh mau sedih, mau happy, kamu menghibur diri kamu sendiri. Kadang ada orang-orang yang mempertanyakan, ini nih kamu lagi happy, seneng atau apa ya, kok diem aja. Banyak orang yang pengen tahu hidup kamu, mau masuk ke dalam hidup kamu, tapi kamu kayak set boundaries ke orang-orang itu. Mungkin takut jatuh lagi, takut baper lagi, takut disakiti, terluka, dimanfaatkan lagi. Dan banyak banget dari kalian nih tipenya memendam. Sebenarnya nih banyak yang mau dikatakan, tapi lebih pilih buat udahlah, nggak usah bicara, udahlah nanti juga lupa, nanti juga selesai masalahnya. Kamu tipenya kayak gitu. Jadinya apa? Kalian tuh lebih banyak cari pencerahan sendiri. Contoh, cari pencerahannya di tarot gitu ya. Diam-diam baca tarot, diam-diam dengerin YouTube tarot ya. Kata dia dan mereka, kadang kamu marah, kamu juga marahnya juga nggak diperlihatkan gitu ya, nggak diperlihatkan rasa marah kamu, nggak kayak orang-orang yang langsung wah keluar gitu ya, marah-marah mencaci maki. Kamu tuh kadang marah juga diam, tapi sekalinya marah orang tuh takut. Marahnya kamu tuh nggak kayak orang lain, sekalinya marah tuh bisa yang silent treatment berhari-hari, berbulan-bulan, sampai orang-orang tuh kayak aduh nggak lagi-lagi deh punya masalah sama kamu, trauma jadinya, nggak lagi-lagi deh konflik slack sama kamu, karena sekalinya marah silent treatment itu bisa yang udah kamu nggak mau kenal lagi sama orang itu, dan kamu kayak udah nggak percaya sama orang itu. Tapi pada dasarnya untuk kenal sama orang baru yang mana misalnya membuka hubungan pertemanan, kamu mudah sebenarnya membuka diri untuk pertemanan tuh mudah, tapi untuk lebih ke dalam lagi itu kamu mikir beribu-ribu kali untuk seseorang masuk ke dunia kamu ya. Jadi harus layer demi layer baru orang itu bisa tahu kamu tuh seperti apa orangnya. Dan banyak juga yang suka sama kamu orang-orang yang udah punya pasangan katanya. Ya ini kenapa kayak gitu? Katanya banyak orang yang suka sama kamu itu orang-orang yang udah punya pasangan. Kamu kayak punya, di mata mereka ya, kamu tuh kayak punya tes tersendiri. Keunikan ya. Keunikan atau keanehan nih, ya gitu pokoknya. Dan beberapa dari kalian itu nggak bagus, nggak indah percintaannya. Dalam percintaan tuh kayak nggak banget deh gitu, tapi dalam karir, dalam keuangan tuh lancar ya, tapi untuk urusan cinta nih kayak nomor sekian banget gitu, ada jarang happy-nya tapi selalu ada aja masalahnya dalam percintaan. Mungkin itu kelemahan kalian ya. Kata dia dan mereka, kamu tuh orang yang super sibuk, bukan cuma satu pekerjaan, ada kalian tuh yang melakukan beberapa pekerjaan, apalagi nih cewek-cewek nih multitasking biasanya ya, bukan dalam satu kerjaan di satu tempat kerja, ada yang lebih dari 2 tempat kerja gitu ya, bidang yang berbeda, mungkin punya side hustle gitu ya. Dan kalian itu selalu ditunggu-tunggu sama orang lain. Entah kalian itu menutup diri, terus jadi sulit orang-orang untuk komunikasi ke kamu, atau emang kamunya aja nih menghilang atau sembunyi kemana. Banyak orang tuh yang cari-cari nungguin kamu, susah buat diajak komunikasi katanya.
kan kamu sangat memberi batasan nih, jadi kayak susah buat mereka buat reach out kamu. Banyak dari kalian tuh tipenya penyabar, penuh pertimbangan, gak bisa tuh yang ambil keputusan tuh cepet gitu, gak bisa katanya. Dan banyak sifat-sifat kalian tuh yang orang harus kenal dulu nih sama kamu, baru mereka tahu sifat aslinya kamu tuh seperti apa. Kalau cuma dari luarnya aja tuh nggak kelihatan, karena kamu nggak benar-benar menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kayak kamu males aja gitu loh buang waktu buat sharing tentang diri kamu tuh seperti apa ke orang lain. Kalau nggak ada guna dan nggak ada waktu lah ya mungkin buat oversharing. Kata dia dan mereka tentang kamu, banyak orang-orang nih yang dikasih silent treatment sama kamu. Ini orang-orang ini maksudnya nungguin, bukan berarti kamu sering silent treatment, tapi orang-orang yang kena silent treatment sama kamu ini, mereka tuh sebenarnya nunggu kamu sih buat open, buat apa sih, maafin mereka. Kamunya kayak udah males sih buat main lagi atau deket lagi sama mereka. Iya, banyak banget orang yang cari-cari kamu nih, kayak reach out, gimana caranya komunikasi, dekat lagi, intens lagi sama kamu. Tapi kamunya tuh udah gak mau. Kalau marah tuh kamu bener-bener marah banget, sulit buat dibaik-baikin, dipersuasi, kayak udah kecewa banget gitu ya. Tuh, banyak orang-orang yang curious tentang kamu nih, orang-orang dari masa lalu yang pernah punya hubungan sama kamu. Kebanyakan kalian itu tipenya kalau udah selesai ya selesai, udah gak bisa lah gitu mungkin komunikasi lagi. Nah, orang-orang ini yang menunggu, susah banget sih nih orang dicarinya gitu, susah banget diteleponnya ya. Padahal kamu itu tipe yang penyabar, tapi kalau udah fatal kamu langsung go away tipenya. Nah, banyak dari kalian nih itu kan, kalau lagi jatuh cinta tuh bucin, super mega bucin. Bucin maksimal, kelihatan banget. Tapi mereka tuh merasa dicintai sama kamu. Cintai ugal-ugalan, guys. Nah, di sini banyak dari mereka tuh yang kayak memuji kamu, entah karakter, entah hal-hal baik, karakter-karakter kamu yang bermanfaat buat orang lain. Karakter bermanfaat tuh apa ya? Dimanfaatkan atau bermanfaat nih. Nah, banyak dari mereka tuh yang pengen ketemu sama kamu. Ini kenapa yang ketarik energi masa lalu ya. Jadi ini kayaknya orang-orang di masa lalu nih yang nunggu-nunggu kamu. Tuh, nungguin kamu cari mereka, nungguin kamu tuh ngechat mereka. Karena banyak juga yang diblok sama kamu ya. Kata mereka, kamu tuh tahu cara self love, self care, sangat merawat, merawat diri kamu ya, self love. Tapi kalau urusan cinta nih masih pada ini nih ya, belum pinter-pinter banget, jadi belum ada self love nya tuh untuk kayak merawat diri aja. Tapi kalau udah terjun ke dalam hubungan yang toksik, udah lupa deh tuh kamu ya apa yang namanya self love. Dan nah, kamu tuh kayak ada sifat ini apa, keibuan, keayahan. Kamu selalu make sure orang yang kamu sayang itu baik-baik aja, merasakan cinta dan kasih sayang dari kamu. Kamu gak mau seseorang tuh ngerasa kayak gak dicintai, karena kamu pernah merasakan itu. Jadi kamu showering them tuh apa ya, lewat cinta kasih. Kelihatan banget kalau kamu sayang sama seseorang, kayak semua love language kamu kasih ke mereka. Maksimal ya, cinta maksimal. Dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu geluti itu banyak banget. Jadi kalian expert di bidang kalian masing-masing. Jadi bukan yang biasa-biasa aja. Nah, banyak kalian tuh yang expert di bidang kalian, di pekerjaan kalian. Karena kalian tuh tekun, rajin, sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Jadi you got an expert ya on your field.
Dan di sini juga banyak kalian itu susah diganggu, terutama kalau lagi dalam suasana tenang, suasana yang zen gitu ya. Mungkin kalian lagi pengen sendiri atau saking stresnya gitu, frustasi, jadi memang nggak mau diganggu. Langsung off apa nih, off handphone atau apa. Susah dicari, susah diganggu. Dan itu kebanyakan kalian itu orangnya slow respon ya. Dan kalian juga suka dengerin musik katanya. Musik apa nih guys? Suka dengerin musik, suka traveling, suka nongkrong-nongkrong cantik, atau nongkrong-nongkrong sendirian di kafe, ngopi. Banyak kalian itu yang jomblo. Gak tau nih, soalnya yang aku lihat di sini kayaknya tuh kalian senang banget nongkrong sendirian. Makanya aku mikirnya nih jomblo atau apa gitu. Senang nongkrong sendirian. Dan kalian tuh nggak mau tahu urusan orang lain, nggak mau ikut campur urusan orang lain juga, dan kalian berharap orang lain gak ikut campur urusan kalian. Yes, kalian itu masih suka dihantui bayang-bayang masa lalu, entah kamunya yang belum lupa atau mereka yang masih suka ganggu kamu, cari-cari kamu ya. Sebenarnya bukan kalian yang belum move on juga sih, mereka justru yang kayak masih apa ya, nggak mau jauh dari kamu, jadi masih suka cari-cari kamu nih. Ada kemelekatan dengan seseorang di masa lalu, itu juga yang bikin kamu susah buat lupa seseorang. Kata dia dan mereka, kamu tuh pekerja keras, udah ya tadi ya. Dan ya kalian tuh finansialnya bagus sih di karir ini, udah mapan lah ya pokoknya. Kalau udah dewasa harusnya udah mapan sih, harusnya ya, kecuali umur-umur yang masih kuliah atau bocah-bocah itu mungkin belum terlalu mapan ya, lagi di nih merintis. Nah, banyak dari kalian itu, beberapa juga dalam hubungan toksik, pernah atau masih. Dan kalian itu kebanyakan disayang sama keluarga atau orang tua kalian, kayak anak kesayangkan gitu ya di mata orang tua kalian, karena kalian juga care memperhatikan orang tua kalian, jadi mereka juga ya kasih feedback yang sama ya. Kata dia dan mereka, kamu tuh kalau effort usaha itu bener-bener apa ya, tiada duanya lah. Kalau udah effort, apalagi cinta itu udah langsung bucin. Dan banyak juga orang yang kamu suka itu kebanyakan suka juga sama kamu. Tapi kamu tuh sering banget untuk menjaga perasaan orang, kamu tuh nggak jujur, kamu menutupi apa yang kamu rasakan. Itu juga sebenarnya nggak bagus ya, nggak boleh kayak gitu. Kamu itu kalau udah jatuh cinta ke satu orang tuh susah banget buat lupa. Terus kalau udah satu tuh satu gitu loh. Padahal ini masih PDKT kan, belum pacaran atau belum official. Tapi kamu gak bisa punya gebetan banyak atau di hati kamu beberapa orang. Kamu tuh gak bisa. Kebanyakan kalian tuh kalau udah satu tuh satu. Di pikirannya dia aja. Padahal kalau PDKT mungkin kalian bisa lah ya membuka hati atau mengenal beberapa orang. Tapi kalian tuh gak bisa. Fokusnya ke satu orang aja. Kalian itu kebanyakan tipenya ini ya, planner. Di plan semua hal, di manage ya. Jadi stres sendiri karena terlalu banyak yang diatur. Terus gak suka minta bantuan ke orang, jadi stres sendiri. Suka banget menganalisa dan membuat strategi gitu. Ini apa nih the next yang mau kalian lakukan, kayak gitu. Kalian tuh banyak banget yang kalau kerja tuh lama banget di satu tempat, kayak udah stuck di satu tempat, kayak udah terlalu cinta mungkin ya sama tempat kerja kalian atau gimana nih, gitu sih katanya. Dan kalian juga respect sama orang-orang sekitar kalian. Kalian itu selalu melihat seseorang dari effort atau usaha. Kalau mereka effort, kalian bisa kasih effort yang lebih lagi dari mereka. Makanya juga banyak dari orang-orang tuh susah move on juga dari kamu, karena kamu selalu memberikan yang terbaik buat mereka. Dan
Iya, banyak juga nih kalian udah achieve goals-nya. Apa kira-kira goals-nya? Banyak orang yang nunggu-nunggu kamu nih. Ini nunggu-nunggu yang punya konflik sih sama kamu. Jadi mereka berharap kamu cari mereka duluan. Karena mereka kebanyakan udah di blok juga nih. Banyak dari kalian itu pintar dalam berkomunikasi. Komunikatif. Banyak orang-orang tuh berubah dari apa yang kamu omongin. Misalnya kamu ngomongin apa ya? Kamu mungkin kasih saran ya ke seseorang. Nah, itu tuh mereka banyak yang berubah juga. Kayak mereka dengerin gitu loh, nasihat, advice dari kamu juga. Dan kamu selalu menjaga jarak sama orang-orang yang berkonflik sama kamu. Padahal mereka tuh masih mau dekat, masih mau main. Tapi kamunya udah keburu jaga jarak dari mereka. Nah, dari tadi aku bilang, banyak juga nih hal-hal di dalam diri kamu yang tercapai. Mimpi-mimpi kamu banyak yang tercapai, entah kamu sadar atau enggak. Mungkin beberapa dari kalian merasa kayak, aduh hidup aku gini-gini aja. Enggak loh, ini banyak yang terwujud katanya. Kesejahteraan, banyak. Cuma mungkin kalian tidak bersyukur. Dan jujur, kalian tuh jujur. Yang bikin orang respect sama kalian itu kejujuran. Kamu bukan tipe yang suka mengobrol janji, kata-kata manis, flexing. Kamu nggak ngelakuin itu, jadi mereka tuh respect sama kamu. Dan kamu tuh orangnya protektif ya, entah ke siapalah, ini kamu protektif, posesif atau protektif. Protektif ya. Kamu yang tadi aku bilang di awal, kalian selalu memastikan orang yang kalian sayang tuh baik-baik aja ya, tidak ada masalah, nggak ada yang terjadi dengan dia juga. Kamu itu kebanyakan keras kepala, jadi apa yang kalian inginkan kalian tuh selalu mengejar buat itu. Dan kalian juga banyak yang pekerja keras, terus pintar dalam memanifestasi. Nah, makanya cepat deh tuh ya hal-hal yang kalian inginkan terwujud atau terkabul ya. Kata dia dan mereka tentang kamu selalu mencari tahu. Ini yang tadi aku bilang ya, selalu menganalisa. Jadi kamu cari tahu apa yang masih mengganjal di diri kamu, mengganjal di pikiran kamu. Dan orangnya menganalisa banget tuh. Jadi you good on it lah. Kamu pintar dalam menganalisa sesuatu. Beberapa kalian tuh suka banget makan atau suka masak mungkin. Suka cari ini ya, food hunter ya, cari-cari makanan yang enak, makanan yang baru-baru di mana gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu sesuatu itu tanyanya ke kamu. Jadi itu kamu kayak menteri penerangan ya. Apa aja kamu tahu dan kamu berusaha untuk menerangkan ke orang lain apa yang mereka tidak paham, tidak tahu. Menteri penerangan ya. Dan nah dari apa yang mereka nggak tahu, kamu jadi kasih pencerahan. Ini nggak tahu nih apa nih, tentang apa kamu kasih pencerahannya. Bisa ketika mereka ada masalah atau apa yang mereka nggak tahu. Nggak harus tentang percintaan aja, apapun. Jadi mereka tahu dari kamu. Dan banyak dari kalian yang pernah mengalami sebuah kehilangan. Ketika kamu putus atau kehilangan seseorang, ini kamu kayak jadi hilang jati dirinya, terbang kemana lah gitu ya, mungkin dibawa seseorang. Jadi kayak hampa katanya nih hidupnya, hampa, kehilangan. Sejak saat itu tuh jadi hidup kamu berubah langsung, jadi kayak ada yang terpuruk sampai terpuruk. Tapi kan kalian bangkit lagi ya. Ada yang udah parah banget, mantannya balik lagi tiba-tiba. Ada itu gimana tuh ya, mantannya balik lagi. Dan banyak kalian yang ini ya, punya pasangan LDR atau pernah dalam sebuah hubungan LDR. Kalian tuh cukup religius, beberapa dari kalian. Karena Indonesia negara yang berketuhanan ya, jadi kalian tuh banyak banget yang religius. Kalian religius dan selalu bantu mendamaikan orang-orang yang lagi konflik. Entah cuma jadi kasih advice atau kamu yang bantu seseorang tuh kayak baikan.
lucu juga ya. Kalian tuh ada jiwa-jiwa seni. Apa nih jiwa seni? Seni melukis, seni gambar, seni musik. Apa? Pokoknya ada satu dua hal dalam bidang seni yang kamu cukup suka atau kamu bagus dalam hal itu. Dan kebanyakan cita-cita dan keinginan kalian tercapai sih. Apa yang kalian kerjain, apa yang kalian cita-citakan. Misalnya dari kecil tuh pengen jadi apa gitu, pengen jadi dokter. Nah, tercapai lah itu ya, jadi dokter ternyata. Kamu itu orangnya pemaaf kebanyakan. Pemaaf tapi susah melupakan yang udah pernah terjadi. Ada orang salah, kamu maafin. Tapi kamu sulit buat melupakan apa yang udah dia lakuin ke kamu. Jadi ketika selesai memaafkan, ya tetap kamu separation sama orang lain. Karena kamu jadi trauma atau trust issue ke orang tersebut, akhirnya kamu menjaga jarak. Sekalipun kamu udah maafin mereka sebenarnya. Kamu suka banget explore hal-hal yang kamu gak tahu, hal-hal baru, ada aja gebrakannya, hal-hal yang baru kamu lakuin itu. Dan lama-kelamaan orang tuh kayak nggak kaget ya, karena mereka ya udah tahu kamu tuh selalu ada aja yang kamu lakuin. Banyak kalian ini tipenya goals oriented ya. Sibuk sendiri, kerja sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, bubuk sendiri, ya kan. Nah, kalian tuh ya tuh apa-apa sendiri ya. Paling kalau nggak sendiri, ada sih yang nggak sendiri. Paling sama kucing di rumah. Oke, nah kata dia dan mereka, kamu selalu kasih petunjuk ke orang lain. Apa nih petunjuk? Tuhan atau apa kamu nih? Sosok kasih petunjuk padahal hidupnya juga belum tentu benar. Kadang kita gitu kan, lebih mudah untuk menasehati, memberi nasihat ke orang lain daripada ke diri sendiri. Bingung kalau buat diri sendiri ya. Orangnya tegas, tapi kalau ada orang yang salah, kamu tuh bisa ketus katanya. Omongan-omongan yang keluar dari mulut kamu tuh kejam. Iya, kejam katanya nih. Dan di sini kata mereka, kenapa sih kamu tuh sulit banget katanya nih, membuka hati. Kayak sulit buat membuka diri ke seseorang. Ini ada seseorang sebenarnya yang pengen kamu tuh buka hati buat dia. Tapi kayak gak berhasil mereka nunggu kamu. Dan kalian tuh banyak banget belajar. Ini gak tahu nih belajar formal atau non formal. Banyak banget kalian yang pelajarin apa aja. Apa ya belajar apa aja lah, hal-hal baru yang kamu akhir-akhir ini baru pelajarin. Nah itu banyak banget yang kalian pelajarin juga. Dan kalian tuh udah sadar semuanya sama yang namanya mental health, kesehatan mental. Jadi apa yang kalian lakukan tuh kebanyakan ya udah mikirin kesehatan mental kalian gitu. Adventure, suka traveling, jalan-jalan, liburan, berpetualang kemana lah tuh katanya. Adventurer. Kamu sering banget dengerin musik kalau lagi galau atau sedih. Kata siapa? Justru kalau lagi galau dengerinnya tarot. Enggak, mereka ini enggak dengerin musik, mereka ini dengerinnya tarot, tau enggak? Dia dan mereka, banyak kalian yang dibohongi sama seseorang nih katanya. Dibohongi, ditipu, di janji manis mungkin ya. Ada nih katanya yang kayak gitu. Nah sejak saat itu kalian langsung membatasi diri. Kayak ya banyak lah pengalaman dan hikmah yang bikin kamu tuh jadi berubah katanya. Bagus lah ya kalau kayak gitu berubah. Tapi kalian tuh berkembang sih. Kalau kalian merasa kayak hidupku gini-gini aja, stuck aja, nggak banyak perkembangannya. Ini banyak orang yang bilang kalian tuh berkembang. Walaupun hidupnya bingung ya, tiap hari kayak aduh bingung. Tiap hari jalanin hidup tuh kayak ya Allah, tapi
ya udah gitu. Tapi akhirnya terlewati gitu ya masalah-masalahnya. Kalian tipe yang kalau bingung tuh langsung diam, stuck, nggak melakukan apa-apa. Jadi stres ke masalahnya, tapi nggak berusaha untuk cari jalan keluar atau solusinya. Dan kalian itu punya banyak mimpi, ngerasa semua hal tuh kayak gampang diwujudkan atau diraih. Selagi kalian punya niat dan usaha, ya. Kalian juga sensitif nih, kalau ada sesuatu yang salah atau buat salah, kalian langsung kepikiran, overthinking, langsung introspeksi berhari-hari. Langsung kalian bahas ini ke teman-teman kalian, apakah aku salah gitu. Sampai hati diri kalian tuh jadi tenang. Dan banyak dari kalian tuh kan, dari awal aku bilang kalian tuh patah hati, sakit hati, trauma tuh. Ada trauma kan? Trauma trust issue. Ya udah, banyak kalian yang membuang barang-barang dari pemberian seseorang ya, gara-gara trauma ya. Pas sakit hati itu langsung kayak membuang barang-barang dari masa lalu. Iya nih, dan kalian tuh sebenarnya banyak yang baik gitu ya, nggak mau menyinggung perasaan seseorang. Nah, akhirnya jadi kalian yang sakit hati karena seseorang. Kalian menjaga perasaan seseorang, tapi seseorang belum tentu jaga perasaan kalian ketika mereka bicara, ketika mereka melakukan sesuatu. Jadi tuh kamu gampang banget sensitifnya ya, bapernya karena apa? Karena kamu melakukan banyak kebaikan untuk orang lain, ketika orang lain melakukan kesalahan, kamu langsung kebawa perasaan karena kamu sudah memperlakukan mereka sebaik itu, tapi mereka sebaliknya ya. Dan apalagi nih ya, kata dia dan mereka tentang kamu. Kalau ada kamu tuh rame, seru. Kamu tuh kayak apa sih, kalau di sebuah pesta party ada kamu tuh kamu sangat menyenangkan ya, karena kamu tuh membawa ini happiness. Entah kamu introvert atau enggak, tapi kayaknya kamu menyenangkan itu ya, kayak party people. Orang-orang yang suka party ya. Tapi kalau kalian udah dewasa, mungkin udah lewat masa-masa party ya, lebih banyak stay at home mungkin daripada ketemu orang-orang ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku bakalan kasih kalian ini aja deh, apa, pesan semesta. Karena kalau zodiak tuh nggak terlalu relate ya. Pesan semesta untuk kamu ya, cukup 3 kartu aja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, personal reading bayar. Kamu rugi ya. Nah, pesan semesta adalah apa ya, disuruh optimis nih. Entah ada hal baik atau kamu disuruh berubah lebih positif lagi, disuruh lebih optimis lagi. Kalau ngerasa kira-kira ini putus asa, tetaplah optimis ya. Fokus kepada hal-hal yang penting aja. Jadi energi kamu ya ke hal-hal yang penting gitu. Dan kalau lagi pengen mengejar sesuatu, yakinlah bisa kamu lakukan ya. Yakinlah kalau kamu bisa sukses, berhasil. Dan apa lagi nih? Jadi aku yang bingung ya. Pesan semestanya adalah buatlah diri kamu lebih nyaman. Kalau akhir-akhir ini banyak overthinking, stres, kayaknya jauh-jauh lah gitu. Maksudnya jangan terlalu overthinking dan stres. Bikin diri kamu lebih nyaman lagi. Kalau punya salah, minta maaf katanya tuh. Terutama ke orang tua atau keluarga kalian. Dan apalagi ya, coba memberanikan diri, menunjukkan diri ke seseorang ketika kamu punya salah, atau ketika kamu ada yang kamu ingin sampaikan ke seseorang, atau punya tujuan tertentu. Katanya disuruh ini, memberanikan diri untuk menunjukkan diri kamu ke seseorang. Tapi aku nggak tahu ini masalahnya apa ya, kamu sama seseorang, kenapa disuruh menunjukkan diri itu ya. Kalian yang tahu, karena energinya tuh banyak banget di sini. Oke? Itu saja. See you on the next video. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!